Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita kepanjatkan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat diberikan umur yang panjang serta waktu dan tempat untuk dapat mendengar materi yang akan kami sampaikan. Kami merupakan kelompok dari bank dan lembaga keuangan yang beranggotakan saya sendiri, Amin Prabowo, Jamara Talia Lubis, Eksandi Jomini Daily, Abdul Rahman Simanjuntak, dan Rizky Salsabila. Kami merupakan mahasiswa aktif semester 3 Prodi Manajemen Perpajakan Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kami di sini akan membawakan materi pasar uang modal dan pasar uang falas atau valuta asing. Baiklah, untuk mempersingkat durasi, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama akan dibawakan oleh Saudari Jamara Talia. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Amin yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan materi. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga berupa obligasi dan ekuitas atau saham untuk jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Dan kegiatannya dilaksanakan di bursa di mana tempat bertemunya para pialang yang mewakili investor. Instrumen yang terdapat dalam pasar modal antara lain saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Antara saham dan obligasi tidak sama. Pemain pasar modal yaitu emiten, investor, penjamin, perantara dagang atau pialang, dan manajer investasi. Prosedur yang harus dilalui dalam emisi. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, penyampaian letter of intent. Ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran. Keempat, evaluasi Bapepam. Kelima, pendapat terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eksandi Jomini Daily. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami Amin. Aktivitas pasar perdana adalah penawaran pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Sekarang kita masuk pada pengertian pasar uang. Pasar uang adalah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu secara langsung maupun melalui perantara. Adapun tujuan dari pasar uang adalah memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan modal kerja, memenuhi kebutuhan likuiditas karena kekurangan kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rahman. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Eksandi Domini Daily. Instrumen pasar uang. Berikut ini aneka instrumen pasar uang, yaitu 1. Surat Pembendaharaan Negara atau SPN. Surat Pembendaharaan Negara adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tenor beragam, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sertifikat deposit. Sertifikat deposit adalah simpanan dalam bentuk deposit yang termasuk berdasarkan prinsip syariah, yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Surat berharga komersil. Commercial paper. Commercial paper merupakan instrumen pasar uang yang diterbitkan korporasi non-bank
dengan tenor maksimal 12 bulan dan dicatatkan di Bank Indonesia. Repo adalah perjanjian yang melibatkan penjual dan pembeli efek, di mana penjual efek akan membeli kembali efek tersebut di harga dan waktu yang telah ditentukan. Pemain pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari Bank Sentral Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, peran pedagang efek, broker dan dealer, serta lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Salsabila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Abdurrahman Manjuntak. Pengertian dan tujuan pasar falas. Pasar valuta asing atau yang biasa disebut falas adalah pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda dengan tujuan transfer daya beli tambah penyediaan kredit tambah mengurangi resiko falas. Pemagaran resiko. Caranya adalah dengan memperkecil resiko merugi ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan trader meraih profit. Demikianlah penyampaian materi oleh kelompok kami. Kepada para pendengar kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.